Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Nur Rahmatillah. Pertanyaan pertama, buatlah mapping dari ruang lingkup psikologi umum dan jelaskan. Ruang lingkup psikologi dibagi dua menjadi psikologi yang mempelajari hewan dan psikologi yang mempelajari manusia. Psikologi yang mempelajari manusia atas dasar tujuannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu psikologi teoritis dan psikologi praktis. Psikologi teoritis dipelajari dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu. Psikologi praktis, psikologi dipelajari dengan tujuan untuk kebutuhan praktis khususnya problem solving. Kemudian ada atas dasar objek yang dipelajarinya, dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, psikologi umum, psikologi khusus, psikologi teoritis. Psikologi umum itu psikologi yang bertujuan menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas praktis yang tercermin dalam tingkah laku pada umumnya. Kemudian ada psikologi khusus. Psikologi ini bertujuan menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas praktis manusia. Pertanyaan kedua, pilihlah salah satu proses mental yang terjadi pada manusia di bawah ini, kemudian jelaskan. Di sini saya memilih emosi. Menurut Chaplin, dalam Dictionary of Psychology, emosi adalah sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari dan mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Bentuk-bentuk emosi itu ada amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Karakteristik kematangan emosi. Yang pertama itu adanya kontrol emosi dan terarah. Kemudian stabil emosi, bersikap kritis terhadap situasi, kemudian mampu menggunakan dan menyalurkan sumber-sumber emosi yang tidak timbul. Pertanyaan ketiga itu, menurut Anda bagaimana kepribadian manusia terbentuk? Faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang? Jelaskan. Sebagai makhluk sosial, kepribadian individu itu sangat ditentukan oleh faktor lingkungan sosial tempat individu tersebut. Kemudian kepribadian terbentuk melalui interaksi sosial yang terjalin antara seorang individu dengan orang-orang yang di sekitarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, konsep kepribadian sangat lekat dengan konsep sosialisasi. Proses terbentuknya kepribadian berjalan beriringan dengan proses sosialisasi yang dialami oleh individu. Setiap individu itu sudah pasti memiliki ciri khas dan keunikannya sendiri yang membedakan dengan individu lainnya, karena tiap individu itu mengalami proses sosialisasi yang berbeda-beda. Kepribadian menggambarkan ciri khas individu dengan memposisikan individu di dalam masyarakat. Ketika mengamati kepribadian individu, kita dapat mengetahui kekhasan individu tersebut dalam menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang ada di sekitarnya. Terus kemudian ada faktor pembentukan kepribadian. Yang pertama itu keturunan atau warisan biologis. Kepribadian seseorang itu dimaknai sebagai suatu hal yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Yang kedua itu lingkungan fisik. Proses terbentuknya perubahan individu turut dipengaruhi oleh lingkungan fisik yang berupa letak geografis, iklim, topologi, dan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga itu pengalaman kelompok atau kepribadian individu dipengaruhi oleh faktor kelompok teman sebayanya. Dikenal pula dengan istilah peer group atau reference group. Kelompok teman sebaya merupakan kelompok yang memiliki ciri karakteristik berupa persamaan usia dan status. Kelompok pergaulan menjadi faktor yang berperan secara signifikan dalam pembentukan karakteristik kepribadian individu setelah keluarga. Dalam hal ini, kelompok bergaul cenderung membentuk baik buruknya kepribadian individu, khususnya saat memasuki usia remaja,
di mana individu itu cenderung memiliki rasa penasaran yang tinggi. Kesalahan dalam memilih teman sepergaulan itu dapat membawa pengaruh buruk terhadap kepribadian individu tersebut. Kemudian yang keempat itu pengalaman yang unik. Kepribadian individu itu terbentuk atas pengalaman pribadi individu itu dengan lingkungan fisik, sosial, dan budaya di sekitarnya. Berbagai gabungan pengalaman pribadi individu menjadikan masing-masing individu itu sebagai pribadi yang unik. Kepribadian individu tidak sama, bahkan anak kembar pun yang dilahirkan secara bersamaan dari rahim yang sama akan memiliki perbedaan sifat dan karakter kepribadiannya. Mungkin cukup sekian, semoga jawabannya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.